Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo rekan-rekan P3K, selamat datang dalam materi Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Ketentuan tentang disiplin P3K diatur dalam beberapa regulasi utama. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K. Yang kedua, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2021 yang menjadi pedoman pelaksanaan di tingkat daerah. Kemudian yang ketiga, Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur lebih rinci mengenai tata cara penjatuhan hukuman disiplin bagi P3K. Sebelum masuk ke jenis pelanggaran, mari kita pahami dulu ketentuan umum disiplin P3K. Yang pertama, disiplin P3K berarti kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan kedinasan. Kedua, yang dimaksud pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan P3K yang tidak menaati kewajiban atau melanggar larangan, baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Dan ketiga, hukuman disiplin adalah sanksi yang dijatuhkan kepada P3K karena melakukan pelanggaran terhadap ketentuan disiplin tersebut. Selanjutnya, mari kita bahas jenis dan tingkat hukuman disiplin bagi P3K. Hukuman disiplin dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu ringan, sedang, dan berat. Untuk pelanggaran ringan, biasanya berdampak negatif pada unit kerja. Sanksinya bisa berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis. Kemudian, pelanggaran sedang berdampak negatif pada instansi dapat dikenai hukuman penurunan gaji sebesar 10%, 15%, atau 20% dari gaji pokok terakhir selama 3 bulan. Sementara, untuk pelanggaran berat memiliki dampak negatif pada pemerintah atau negara, sanksinya lebih tegas, mulai dari penurunan gaji 20% selama 6 bulan, hingga pemutusan hubungan perjanjian kerja baik atas permintaan sendiri maupun dengan tidak hormat. Mari kita lihat contoh pelanggaran disiplin yang paling sering terjadi di P3K. Beberapa kasus umum antara lain, pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja dan menaati jam kerja, seperti datang terlambat atau sering tidak hadir tanpa keterangan. Cerai tanpa izin, yaitu melakukan perceraian tanpa persetujuan dari pejabat yang berwenang. Perbuatan zina atau asusila yang jelas bertentangan dengan norma moral dan etika ASN. Serta pelanggaran netralitas ASN, misalnya terlibat dalam kegiatan politik praktis. Setiap P3K memiliki 14 kewajiban sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas sehari-hari, yaitu sebagai berikut. Berikut ini adalah tingkat hukuman untuk pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja, yaitu hukuman ringan, akumulasi dalam 1 tahun 5-15 hari tidak masuk kerja tanpa keterangan. Untuk hukuman sedang, akumulasi dalam 1 tahun 16-30 hari tidak masuk kerja tanpa keterangan. Hukuman berat, akumulasi dalam 1 tahun 41 hari atau lebih tidak masuk kerja tanpa keterangan. Dengan masa ketidakhadiran dihitung secara kumulatif mulai bulan Januari sampai bulan Desember pada tahun berjalan. Setelah penjabaran tentang kewajiban, berikut ada 15 larangan yang harus diperhatikan oleh P3K dalam pelaksanaan tugas. P3K dilarang melakukan perbuatan yang dapat merugikan negara, instansi, maupun citra ASN. Larangan tersebut antara lain:
Dalam menjalankan tugasnya, P3K juga harus mematuhi ketentuan terkait perkawinan dan perceraian. Beberapa hal penting yang wajib diperhatikan yaitu ASN juga bisa beristri 2 atau lebih. Kalau mau beristri 2 atau lebih, gimana caranya? Nah, sini kita bahas bersama. Ada 2 kelompok syarat yang harus dipenuhi. Syarat alternatif dan syarat kumulatif. Syarat alternatif artinya cukup salah satu terpenuhi. Misalnya, istri tidak bisa menjalankan kewajibannya, mengalami cacat atau penyakit yang sulit disembuhkan, atau tidak bisa melahirkan keturunan setelah 10 tahun menikah. Tapi itu belum cukup. Masih ada syarat kumulatif dan semuanya wajib dipenuhi. Harus ada persetujuan tertulis dan ikhlas dari istri pertama, punya penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari satu keluarga, dan ada jaminan tertulis akan berlaku adil terhadap semua istri dan anak-anaknya. Kalau tadi ada ketentuan untuk P3K pria, sekarang bagi P3K wanita aturannya tegas. Tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Sanksinya tidak main-main, bisa berujung pada pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan tidak hormat. Nah, untuk pegawai P3K, perceraian juga tidak bisa dilakukan begitu saja. P3K yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Kalau P3K tersebut bertindak sebagai penggugat, maka harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang. Sedangkan jika P3K tersebut sebagai pihak tergugat, maka wajib memiliki surat keterangan dari pejabat yang berwenang. Jadi, setiap langkah perceraian harus melalui prosedur resmi dan tidak bisa dilakukan secara sepihak. Alasan-alasan perceraian yang diakui dalam ketentuan, beberapa di antaranya adalah P3K dilarang hidup bersama dengan lawan jenis yang bukan suami atau istrinya yang sah, seolah-olah seperti pasangan suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Kalau ketentuan tadi dilanggar, konsekuensinya cukup berat. Ada beberapa pelanggaran yang masuk dalam kategori hukuman disiplin berat, seperti tidak melaporkan perkawinan dalam waktu 1 tahun, cerai tanpa izin pejabat, beristri lebih dari 1 tanpa izin pejabat yang berwenang, hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah. Syarat untuk mendapatkan cuti bagi P3K adalah setelah bekerja selama paling sedikit 1 tahun. Setelah itu, P3K berhak atas 4 jenis cuti utama. Pertama, cuti tahunan selama 12 hari kerja setelah bekerja minimal 1 tahun, dengan pengecualian atas alasan penting seperti menikah atau keluarga sakit. Kedua, cuti sakit maksimal 1 bulan. Harus disertai dengan surat dokter dan apabila belum sembuh setelah sebulan bisa berpengaruh pada perjanjian hubungan kerja. Yang ketiga, cuti melahirkan. Diberikan untuk kelahiran anak pertama hingga ketiga paling lama 3 bulan. Terakhir, cuti bersama. Mengikuti ketentuan bagi PNS yang ditetapkan dengan keputusan Presiden, yang apabila tidak bisa diambil karena jabatan, maka akan ditambahkan ke cuti tahunan. Dari seluruh pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa disiplin bukan hanya tentang sanksi, tapi tentang tanggung jawab, integritas, dan komitmen kita sebagai ASN yang mengabdi kepada bangsa dan negara. Mari kita jadikan kedisiplinan sebagai budaya kerja sehari-hari agar kinerja kita juga tidak hanya untuk memenuhi aturan, tetapi juga mencerminkan kehormatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.